Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakin aksarahum la yaskurun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, takwa, untuk senantiasa menyandarkan hidup dan kehidupan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari terakhir ini, di dalam penghujung tahun ini, kita melihat begitu banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita umat manusia. Bahkan tingkah laku tidak lagi menjadi panutan, mulai dari petinggi sampai masyarakat paling bawah, masyarakat grassroots. Pejabat-pejabat kita telah memberikan teladan yang tidak baik, memberikan contoh yang tidak baik. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakin aksarahum la yaskurun. Terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, tapi sebagian besar mereka tidak pandai bersyukur. Contoh yang kita lihat, saya pribadi kemarin tidak sengaja membuka sebuah channel televisi, menonton sebuah adegan Indonesia Lawyers Club yang diselenggarakan pada tanggal 5, di mana membicarakan tentang runtuhnya The Guardian of Constitution, Mahkamah Konstitusi, yang kemarin akibat pencalonan anak Joko Widodo sebagai presiden dan anaknya mencalonkan diri menjadi wakil presiden Prabowo Subianto. Dan malam itu juga menjadi istilah, jika MK dirobohkan dengan kekuatan pencalonan Gibran, maka dikenal dengan istilah Mahkamah Kakak. Dan kemudian pada tanggal 5 kemarin, Bapak Karni Ilyas mengumumkan juga MA insya Allah nyaris akan diruntuhkan juga dengan istilah Mahkamah Adik. Negara yang sedang tidak baik-baik saja. Tanggung jawab siapa? Adalah tanggung jawab kita semua. Menciptakan generasi yang betul-betul berwawasan luas, meritokrasi, memimpin sebuah institusi, bahkan negara yang begini luas, dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin leader yang betul-betul terlatih, mempunyai kemampuan secara akali, dan mempunyai kemampuan secara etika, iman dan pengalaman. Bahkan dalam satu falsafah dikatakan bahwasannya ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Pengalaman tanpa ilmu, orang menjadi sesat. Usia yang menjadi permasalahan kontroversial di tengah publik hari-hari ini semakin menguak. Begitu banyak persoalan yang belum selesai di tengah bangsa ini. Korupsi yang merajalela, jumlah yang sangat besar, ratusan triliun. Korupsi yang merajalela dengan jumlah triliun, dan kemudian ditambah dengan kasus tragedi kemanusiaan yang belum selesai, Vina dari Cirebon. Banyak sekali kasus yang belum selesai, belum terungkap. Banyak lagi persoalan-persoalan bangsa yang menunjukkan bahwa bangsa ini akan menghadapi kehancuran yang sangat luar biasa. Apabila tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka selesailah bangsa ini. Bahkan baru-baru ini kita mendengar sosok kepala otorita ibu kota negara beserta dengan wakilnya sekaligus mengundurkan diri. Publik bertanya-tanya, bahkan pernyataan dari Ketua DPR Puan Maharani, masalah ini harus dibuka seluas-luasnya, dibuka selebar-lebarnya agar masyarakat tahu. Karena IKN itu adalah upaya daripada masyarakat untuk membangun ibu kota negara yang baru. Dipercayakan kepada presiden yang sedang berkuasa saat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka semua kedok,
Setiap pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, yang hanya mendengarkan satu dua perkataan orang lain, dibisikkan di telinga mereka, dan mereka melakukan hal itu. Mereka tidak sadar, mereka berhadapan dengan ratusan juta masyarakat Indonesia nanti pada akhirnya. Ini semua akan terjadi. Wa gazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Masya Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala ini cukup jelas bahwa di satu negeri akan kami utus para pembesar-pembesar yang jahat. Mereka akan menipu negeri itu, tapi tanpa mereka sadari, mereka telah menipu diri mereka sendiri. Inilah yang kami maksudkan. Satu ketika nanti masyarakat akan tahu kedok mereka, dan mereka akan berhadapan dengan masyarakat yang begini banyak, ratusan juta masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari-hari ini kita menjadi kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan murkahnya, kezaliman sudah di paling puncak, paling tinggi, insya Allah, maka ini akan terjadi dan tak seorang pun yang dapat membelanya. Inilah kalau pemimpin yang tidak dibekali dengan pengalaman, kemampuan, apalagi etika, dan terutama basic kemampuan di dalam beragama. Mudah-mudahan ini menjadi satu pegangan kehidupan kita dan menjadi satu tolok ukur yang kuat di dalam kita mengabdikan diri kita sebagai masyarakat biasa, pegawai negeri, TNI, Polri, semua kompetensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bersinergi untuk membangun negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.